Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit pemahaman saya mengenai IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Ini adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan berbasis Internet Protocol. Alamat ini berperan penting dalam memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dapat mencapai tujuannya dengan benar. Kemudian ada dua jenis utama IP address yang digunakan saat ini, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini adalah versi yang paling banyak digunakan saat ini. Terdiri dari 32 bit dan dibagi ke dalam 4 segmen yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.0.1. Namun karena terbatasnya ruang pada IP versi 4, maka IP versi 6 mulai digunakan. IP versi 6 menggunakan 128 bit, memberikan ruang alamat yang jauh lebih besar ya. Kayak ini sebagai contohnya, sebuah alamat IP versi 6 bisa dilihat seperti ini. Yang 2001.20db8 itu contoh IP versi 6. Selanjutnya di sini ada struktur alamat IP. Nah, setiap IP address itu terbagi menjadi dua bagian utama. Ada Network ID dan Host ID. Network ID ini mengidentifikasi jaringan tempat perangkat berada, sedangkan Host ID mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Jadi ini tuh memungkinkan IP address untuk berfungsi dengan baik dalam proses routing di jaringan. Lanjut, kita akan melihat pembagian kelas dalam IP versi 4. Alamat IP digunakan ke dalam beberapa kelas berdasarkan ukuran jaringannya, yaitu di sini ada kelas A, B, C, D, dan E. Kelas A digunakan untuk jaringan besar seperti perusahaan multinasional ya. Terus kelas B digunakan untuk jaringan menengah seperti mungkin universitas. Terus kelas C digunakan untuk jaringan kecil, misalnya di rumah atau di kantor kecil gitu. Kelas D digunakan untuk multicast dan kelas E dikhususkan untuk eksperimen. Kita juga perlu memahami perbedaan antara static dan dynamic IP address. Static IP address adalah alamat yang tetap dan tidak berubah. Biasanya digunakan oleh server untuk akses permanen, dan sedangkan dynamic IP address adalah alamat yang diberikan secara dinamis oleh server DHCP dan bisa berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Di sini juga ada sedikit pemahaman saya tentang subnetting ya. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan IP address dan juga meningkatkan keamanan dalam jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi subnet, kita juga bisa mengurangi jumlah lalu lintas yang berlebihan dan mempermudah pengelolaan. Kita juga memiliki perbedaan antara public dan private IP address. Public IP address adalah alamat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan lokal ke internet. Sementara itu, private IP address hanya digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. NAT atau Network Address Translation adalah proses yang memungkinkan alamat IP private dalam jaringan lokal diterjemahkan menjadi alamat IP publik saat perangkat tersebut berkomunikasi dengan perangkat lain di luar jaringan. Nah, ini juga memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik saat terhubung ke internet. Kemudian di sini ada cara kerja IP address. IP address bekerja melalui pengiriman paket data ya. Terus setiap kali kita mengirim pesan atau mengakses sebuah situs web, perangkat kita mengirimkan paket data yang berisi alamat IP pengirim dan penerima.
Router dalam jaringan menggunakan alamat IP ini untuk menentukan jalur terbaik agar paket data bisa mencapai tujuan dengan tepat. Terakhir, ada pentingnya IP address dalam kehidupan sehari-hari. Semua perangkat yang kita gunakan seperti ponsel, laptop, atau bahkan perangkat IoT, semuanya menggunakan IP address untuk terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. IP address adalah fondasi dari komunikasi internet modern yang memastikan bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dan bertukar data secara efisien. Mungkin cukup sekian video tentang sedikit pemahaman mengenai IP address. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.